Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana membuat PowerPoint yang menarik. Nah, tentunya pada pelajaran kita PowerPoint memiliki tujuan, yaitu diharapkan kita mampu membuat PowerPoint. Selanjutnya mampu memanfaatkan PowerPoint. Nah, oke. Di sini dalam pembuatan PowerPoint ada beberapa hal yang diperhatikan, yaitu pertama pemilihan template dan background. Ini adalah template ya, templatenya PowerPoint. Selanjutnya jenis dan besar huruf font. Selanjutnya pemakaian bullet. Selanjutnya pemilihan warna. Selanjutnya visualisasi audio, gambar, animasi. Selanjutnya pemilihan jumlah kata dalam satu bingkai. Nah, pertama-tama kita akan bahas pemilihan template dan background. Oke, pemilihan template dan background untuk PowerPoint yang harus diperhatikan yaitu adalah template PowerPoint haruslah sederhana, kontras, dan konsisten. Nah, contoh dalam pemilihan template PowerPoint kita akan dapat menggunakan di sini ada desain. Di sini merupakan desain template yang sudah ada seperti ini. Nah, namun kalau jika kita mau membuat template-nya lebih sederhana, maka kita akan bisa memilih di sudut ini, background and styles. Nah, kita akan bisa memilih backgroundnya seperti ini. Nah, seperti poin ini ada sederhana, itu maksudnya tidak mengandung banyak objek di tengah-tengah PowerPoint. Nah, selanjutnya kontras. Kontras itu adalah dia bisa gelap, bisa dia terang. Namun pemilihan template pada PowerPoint diharuskan backgroundnya gelap supaya membantu kita untuk melihat isi dari PowerPoint tersebut. Selanjutnya konsisten. Nah, konsisten ini maksudnya background pada PowerPoint tidak berubah-ubah. Jadi misalnya di slide pertama warnanya seperti ini, abu-abu, slide berikutnya nanti warna merah. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus konsisten. Oke. Nah, selanjutnya untuk pemilihan background, di sini ada juga format background untuk tambahan. Nah, di sini kita bisa atur ya. Bisa menggunakan picture yang udah ada, bisa menggunakan warna gradient. Nah, di sini kita bisa atur semuanya. Nah, sekarang kita akan menggunakan seperti ini. Nah, saya akan menggunakan PowerPoint yang agak gelap ya, seperti ini. Nah, ini jauh lebih kontras untuk mata. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan untuk template, contoh ya, penggunaan template yang buruk seperti ini. Dan di format PowerPoint sudah ada yang 2000 berapa nih ya, yang lalu ya. Nah, begini format template PowerPoint yang buruk, terlalu banyak warna sehingga kita sulit untuk melihatnya. Selanjutnya di sini ada template seperti ini. Nah, ini juga tergolong buruk ya. Nah,
Selanjutnya ada template seperti ini, lock and key. Ini juga termasuk. Nah, selanjutnya ini ada template lagi seperti ini. Nah, ada garis lekukan gini ya, sehingga yang membuat orang, misalnya kita membuat teks, akan terhalang oleh garis seperti ini. Oke, itulah contoh dari background yang kurang baik. Oke, nah di poin selanjutnya kita akan membahas tentang kontras. Nah, gimana sih? Oh, ini template ya, template udah. Sekarang kita akan membahas jenis huruf, jenis besar huruf. Nah, ini ada jenis besar huruf dan font. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pembuatan huruf yaitu dia harus konsisten, sederhana dan jelas. Nah, di sini maksudnya konsisten, enggak berubah-ubah, ada aturannya. Nah, sederhana, tidak memakai tulisan yang banyak gaya ya. Misalnya seperti tulisan ini, kita contohkan. Nah, di sini misalnya dia nggak harus banyak-banyak gaya tulisannya, seperti kita lihat di sini kayak kayak bros seperti ini. Nah, ini yang membuat seseorang untuk sulit memahami apa maksud tulisan itu. Nah, jadi kalau menggunakan tulisan font PowerPoint, dia harus tulisannya 1 atau 2 huruf aja. Nah, jelas ya, selain jelas ya, harus tujuannya ini harus jelas gitu. Jadi sekali orang baca akan dapat mengetahui ya, apa maksud dari PowerPoint kita. Nah, selanjutnya ini yang poin utama, ada konsisten. Nah, untuk besar huruf minimal 18 page. Ini untuk misalnya isi ya, isi. Nah, selanjutnya jika untuk judul itu biasanya memakai 32 page seperti ini. Seperti tulisan di atas, coba kita ganti, dia menjadi 32 page. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti PowerPoint kita bisa hemat ruang untuk membuat suatu media. Nah, ini adalah subjudul, kita coba akan ganti. Nah, untuk subjudul misal dia menggunakan 28 page. Nah, ini kita akan ganti menjadi 28 page. Nah, seperti ini ya. Ini 28 page. Oke. Nah, selanjutnya yaitu adalah hindari penggunaan huruf kapital, karena penggunaan huruf kapital sangat mengganggu ya konsentrasi kita untuk memahami tulisan yang akan kita buat. Nah, selanjutnya adalah hindari penggunaan huruf yang rumit seperti ini. Nah, di sini ada yang ini ada 3 ya, ini kan konsisten, sederhana dan jelas. Di sini sudah tidak konsisten. Pertama ada huruf sambung, di sini ada huruf biasa, di sini ada huruf agak besar, di sini ada font yang agak besar, jadi tidak konsisten. Nah, ini yang harus dihindari dalam pembuatan PowerPoint. Oke. Selanjutnya kita akan membahas pemilihan bullet ya. Nah, kita kan namanya PowerPoint, kita sering membuat suatu bullet. Nah, pada ketika kita membuat suatu bullet,
pada kita membuat suatu bullet, nah kita sering tidak konsisten ya dalam pemilihannya. Nah, konsisten gimana? Nanti kadang dia bullet, kadang dia checklist, itu dia harus tetap ya. Nah, untuk penggunaan bullet yaitu gunakan bullet tidak lebih dari 6. Tidak lebih dari 6. Tidak lebih dari 6 bullet. Nah, jadi adik-adik bisa mempersingkat dia. Jadi dalam satu slide itu bisa maksimal 6 bullet saja, dan itu nanti bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Jadi tidak terlalu banyak kalau misalnya ada bullet. Oke. Nah, selanjutnya dalam satu slide buatlah suatu kata kunci gambar, buat suatu kata kunci ya, kata kunci misalnya keywordnya dan gambar. Contohnya seperti ini. Kata konsisten kita akan bisa ganti dia, kita padukan dengan gambar. Ini tinggal kita akan padukan dengan gambar. Nah, misalnya kita cari dia gambar ya, gambar. Konsisten. Nah, di sini nah, seperti ini gambar. Terus di sini kita akan cari tentang simple. Oke. Terus kita akan cari seperti ini. Kita akan cari seperti ini. Nah, oke. Coba simpan. Nah, ini kita akan coba ya. Pertama dia ada misalnya seperti ini, bullet. Oke. Untuk penggunaan bullet ya, implementasinya. Nah, kita bisa insertkan misalnya gambar konsisten pertama ya. Nah, tadi picture gambar background. Oke. Di sini kita bisa ambil gambar konsisten. Oke, next kita akan insert lagi suatu gambar ini. Oke. Terus kita insertkan lagi suatu gambar ini. Nah, di sini
kita bisa atur ya. Nah, di sini kita bisa ambil beberapa aja yang kita perlukan, yang namanya cropping. Nah, kita bisa crop seperti ini, gambar. Kita akan kecilin. Kita bisa tambahkan suatu kata ya sini, misalnya dia konsisten. Nah, konsisten selanjutnya ini adalah sederhana. Oke, terus menggunakan teks dan gambar. Oke, teks dan gambar. Ini kita bisa tahan keduanya seperti aturan yang pertama. Nah, untuk besar subjudul 28, untuk itu untuk apanya? Untuk judulnya 32. Nah, ini kita buat fontnya menjadi 32 ya. 32, 32, ininya 32. Oke. Untuk fontnya itu adalah berapa tadi? 28 ya. Nah, untuk fontnya yaitu 28. Oke. Ini 31, ini 28. Nah, jadi kita akan bisa menggunakan animasi misalnya seperti ini ya. Seperti ini. Ini kita bisa ganti warnanya menjadi kuning ya. Oke, kita konsisten. Oke. Nah, seperti ini. Nah, jauh lebih berbeda kan dengan ballet. Nah, inilah dia contoh penggunaan ballet pada PowerPoint yang diharapkan. Jadi lebih simpel. Nah, selanjutnya kita akan memahami tentang pemilihan warna. Nah, pada PowerPoint ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan dalam pemilihan warna. Nah, hal-hal yang diperhatikan yaitu
untuk warna ya. Hal-hal yang diperhatikan untuk warna pertama adalah kita akan jijikkan dulu kontras warna yang baik. Jadi warna itu baik terhadap matching ya antara font dengan backgroundnya. Nah contohnya seperti ini. Nah contohnya seperti ini ya. Fontnya juga harus apa ya, harus dia linear, jadi satu tulisan dia. Kalau nanti mesti Roman di sini udah, di sini udah. Nah seperti ini. Nah ini adalah contoh kontras warna yang baik seperti ini. Nah di sini kita akan contohkan juga contoh kontras warna yang buruk ya, seperti ini. Nah, ini kontras warna yang buruk. Oke. Kontras warna yang buruk. Sungguh tidak nampak ya adik-adik tulisannya. Nah inilah yang harus dihindari dalam pemakaian PowerPoint. Nah selanjutnya saya memberitahu ya, yang kontras warna yang jelek hitam ya, seperti ini tidak, karena dia di sini terang, di sini apa, gelap. Jadi dari pemakaian background yang sifatnya terang. Nah itu akan merusak, memang sih nampak, namun akan memakan energi yang cukup besar jika kita melihat benda tersebut. Nah hindari teks yang misalnya kita menggunakan background yang gelap gitu ya. Hindari penggunaan teks yang menggunakan warna merah. Untuk warna merah jangan gunakan teks warna merah. Oke. Nah untuk warna selanjutnya kita akan bahas tentang visualisasi gambar, audio, dan lain-lain. Nah pada sesi ini kita akan bahas visualisasi gambar, animasi, audio, dan lain-lain. Nah oke. Dalam masalah visualisasi yang perlu kita ingat yaitu seakan dengan menampilkan informasi kata kunci. Selanjutnya Anda bisa padukan dengan gambar. Jadi dan gambar. Nah hal yang selanjutnya, hindari pemakaian animasi. Contohnya GIF ya.
Nah, jika Anda meletakkan GIF di sudut sini yang gerak-gerak, maka konsentrasi pembaca akan tertuju pada gambar ini. Nah, jika Anda ingin menggunakan audio, nah, sebaiknya Anda tidak menggunakan audio di setiap event. Nah, nanti ketika setiap event ada bunyi sesuatu, itu akan mengganggu. Kadang kayak mutar slide baru udah cekrek gitu, itu sangat mengganggu, akan memecah suatu konsentrasi. Nah,